Hai Sobat Kompeten dimanapun Anda berada, konnichiwa, selamat datang pada video pembelajaran seri Bahasa Jepang Dasar. Topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah mengungkapkan perkiraan dalam bahasa Jepang bagian kedua. Dengan mempelajari video ini, Sobat Kompeten diharapkan mampu untuk mengidentifikasi dan juga menggunakan ungkapan yang menyatakan perkiraan dalam bahasa Jepang. Sobat Kompeten, di bagian kedua dari pelajaran yang menyatakan perkiraan, pola yang pertama akan kita pelajari kali ini yaitu dengan pola desho, yang artinya mungkin. Bagaimana sih polanya? Langsung saja kita lihat. Yang pertama, jika kata kerja kita menggunakan kata kerja dasar lalu ditambah dengan desho. Lalu kata sifat dan kata benda juga sama, langsung saja ditambahkan dengan desho. Sekarang kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, air panasnya mungkin sudah mendidih. Air panas bahasa Jepangnya oyu. Sudah mendidih bahasa Jepangnya wakimashita. Jadi kalimat lengkapnya, air panasnya mungkin sudah mendidih bahasa Jepangnya oyu ga waita desho. Lalu kita lihat contoh yang kedua. Ini barangkali mungkin mahal. Barangkali bahasa Jepangnya tabung. Mahal bahasa Jepangnya takai. Jadi kalimat lengkapnya, ini barangkali mungkin mahal bahasa Jepangnya kore wa tabung takai desho. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Besok pun mungkin salju. Besok pun bahasa Jepangnya ashita mo. Salju bahasa Jepangnya yuki. Jadi kalimat lengkapnya, besok pun mungkin salju bahasa Jepangnya ashita mo yuki desho. Sobat Kompeten, di pola selanjutnya yang menyatakan perkiraan yaitu pola kamo shiremasen, yang artinya mungkin saja. Langsung saja kita lihat pola dan contoh kalimatnya ya. Polanya yaitu kalau kata kerja kita menggunakan kata kerja dasar lalu ditambah dengan kamo shiremasen. Lalu untuk kata sifat i, kata sifat non i, dan kata benda langsung saja ditambahkan dengan kamo shiremasen. Sekarang kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, besok mungkin saja hujan akan turun. Besok bahasa Jepangnya ashita. Hujan akan turun bahasa Jepangnya ame ga furimasu. Jadi kalimat lengkapnya, besok mungkin saja hujan akan turun bahasa Jepangnya ashita ame ga furu kamoshiremasen. Lalu di contoh yang kedua, dia mungkin saja orang Jepang. Dia laki-laki bahasa Jepangnya kare. Orang Jepang bahasa Jepangnya nihonjin. Jadi kalimat lengkapnya, dia mungkin saja orang Jepang bahasa Jepangnya kare wa nihonjin kamoshiremasen. Sobat Kompeten, di pola terakhir yang menyatakan perkiraan yaitu pola kadoka, yang artinya adalah apakah sesuatu yang positif atau tidak atau bukan. Polanya yaitu kata kerja dasar, kata sifat i, kata sifat non i, atau kata benda langsung saja ditambahkan dengan kadoka. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimatnya. Besok apakah cuacanya cerah atau tidak, saya tidak tahu. Cuacanya cerah bahasa Jepangnya haremasu. Tidak tahu bahasa Jepangnya shirimasen. Jadi kalimat lengkapnya, besok apakah cuacanya cerah atau tidak, saya tidak tahu. Bahasa Jepangnya ashita hareru kadoka shirimasen. Di contoh yang kedua, apakah enak atau tidak? Kalau tidak makan pasti tidak mengerti. Enak bahasa Jepangnya oishi. Kalau tidak makan pasti tidak mengerti. Bahasa Jepangnya tabenai to wakarimasen. Jadi kalimat lengkapnya, apakah enak atau tidak? Kalau tidak makan pasti tidak mengerti. Bahasa Jepangnya oishi kadoka tabenai to wakarimasen. Sekarang kita lihat contoh yang terakhir. Saya sudah bertanya melalui telepon apakah kakek sehat atau tidak. Kakek sehat bahasa Jepangnya
oji-san ga genki. Bertanya melalui telepon, bahasa Jepangnya denwa de kikimashita. Jadi kalimat lengkapnya, saya sudah bertanya melalui telepon apakah kakek sehat atau tidak. Bahasa Jepangnya oji-san ga genki ka douka denwa de kikimashita. Sobat kompeten, agar kita bisa lebih memahami pola untuk menyatakan perkiraan, ayo kita latihan melalui percakapan berikut. Judulnya sashimi. Sobat kompeten sudah tahu kan, sashimi adalah salah satu masakan Jepang. Langsung saja kita mulai percakapannya. Sashimi o tabeta koto wa arimasen ka? Artinya, apakah kamu belum pernah makan sashimi? Hai, ichido mo arimasen. Artinya, ya sekalipun belum pernah makan. Tabete mimashou ka? Artinya, kita coba makan yuk. Hai, suki ka doka wakarimasen ga? Tabete mimashou. Artinya, ya suka atau tidak saya tidak tahu. Kita coba makan yuk. Sekarang kita latihan percakapan fullnya. Dan sobat kompeten ikuti pelafalannya ya. Sashimi o tabeta koto wa arimasen ka? Hai, ichido mo arimasen. Tabete mimashou ka? Hai, suki ka doka wakarimasen ga? Tabete mimashou. Nah, sekarang kita latihan lagi ya. Saya jadi A dan sobat kompeten jadi B. Ketika suara B hilang, silahkan sobat kompeten yang sebutkan. Kita mulai ya. Sashimi o tabeta koto wa arimasen ka? Tabete mimashou ka? Sekarang kita balik nih. Saya jadi B dan sobat kompeten jadi A. Ketika suara A hilang, silahkan sobat kompeten yang sebutkan. Kita mulai ya. Hai, ichido mo arimasen. Hai, suki ka doka wakarimasen ga? Tabete mimashou. Untuk memperlancar pelafalan bahasa Jepang, silahkan sobat kompeten mengulang percakapannya ya. Sobat kompeten, baru saja kita pelajari pola yang menyatakan perkiraan dalam bahasa Jepang dengan menggunakan pola yaitu yang pertama, desho yang artinya mungkin. Yang kedua, kamosiremasen artinya mungkin saja. Yang ketiga, kadoka yang artinya apakah sesuatu yang positif atau tidak atau bukan. Nah, sobat kompeten, kita sudah sampai di akhir video. Kyou no jugyo wa kore de owarimasu. Semoga materi ini dapat membantu sobat kompeten agar mampu untuk mengungkapkan perkiraan dalam bahasa Jepang. Sobat kompeten juga dapat mempelajari materi ini melalui buku materi dan slide presentasi. Sekian video penjelasan mengenai pola kalimat untuk mengungkapkan perkiraan dalam bahasa Jepang. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Mitte itadaite arigatou gozaimasu. Mata aimashou. Ganbatte kudasai.